Halo, selamat pagi perempuan hebat Indonesia, para peserta Indonesian Women's Forum 2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Peti Fatima, Editors-in-Chief Femina, akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk pertama-tama saya ingin menyapa yang terhormat dan tersayang founder dari Femina dan pembina PDS, Ibu Mirta Kartohadiprodjo, dan Ibu Widarti Gunawan, dan juga CEO dari PDS, Bapak Rubini Kartohadiprodjo. Teman-teman, saya mau membacakan penggalan ini yang sangat menarik. Seorang femina bertangan 10 seperti pada kulit muka, ternyata sudah mengalami perkembangan hingga memerlukan 1000 tangan. Kalimat itu adalah salah satu penggalan menarik dari catatan editor yang dimuat di Femina edisi pertama pada September 1972. Ini jadi semacam prediksi yang jitu, karena sejak awalnya para pendiri Femina saat itu, dua diantaranya hadir pada pagi hari ini, yaitu Ibu Mirta Kartohadiprodjo dan Ibu Widarti Gunawan, sudah tahu keberagaman peran perempuan di masa depan, dan demikian pula dengan kemampuan bekerja multitaskingnya. Dan 50 tahun berlalu secepat kilat. DNA pemberdayaan perempuan yang menjadi tonggak awal tetap ajak berdiri dan sudah bercabang-cabang mengikuti masanya. Femina juga mengucapkan selamat datang pada perempuan Femina pada saat ini, yaitu millennials dan generasi Z. Para perempuan muda yang menggetarkan dengan cita-cita besarnya, kepeduliannya, dan juga keberaniannya bersuara yang menggambarkan dunia baru serba terbuka pada saat ini. Generasi yang juga katanya sedang galau karena nilai-nilai sosial yang berubah drastis dan kesehatan dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Suatu kebanggaan bagi Indonesia Women's Forum 2022, Prana Dinamika Sejahtera dan Femina menyambut kehadiran kawan-kawan sekalian lintas generasi pada program IWF 2022 yang menjadi salah satu perayaan dari 50 tahun Femina. Tahun ini IWF tetap berlangsung virtual seperti tahun lalu dengan tujuan bisa menjangkau sebanyak-banyaknya perempuan, tentu saja perempuan hebat seperti Anda semua, para leader dan calon leader di mana saja berada, tidak hanya berdomisili di ibu kota. Terbukti dari para pendaftar yang jumlahnya ribuan berasal dari juga kota-kota lain dan pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, misalnya Bali, kemudian Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Semua antusias untuk mengikuti IWF 2022. Tahun ini IWF kita bertema menjurus arus masa depan. Cara pikir maju, fleksibel terhadap perubahan, namun berprinsip dan tidak terbawa arus. Pada kesempatan ini atas nama IWF 2022, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang memungkinkan acara ini terlaksana dengan baik. Mitra ahli yaitu McKinsey Indonesia, Srikandi BUMN, World Bank, Meta, dan The Golden Space Indonesia. Para mitra pendukung, Amway, Daily Box, Frederica, Peppermint, Iki Kue, Oksigen, Rumah Atsiri Indonesia, Shangri-La Jakarta, Starbucks, dan Tulola. Kepada para mitra komunitas, Ikatan Sekretaris Indonesia, Ikatan Wirausaha Indonesia, Iluni Universitas Indonesia, Women Empowerment Center dari Iluni UI, Kartini Bluebird, Universitas Atmajaya, Universitas Pelita Harapan, Vokasi UI, Young on Top, Wanita Wirausaha Femina, Gadis Squad, dan Women Leadership Network. Para mitra media, Business Indonesia Group, Kumparan Women, Now Jakarta, What's New Jakarta, Femina, Gadis, Ayah Bunda, dan Parenting Indonesia. Dan tentu saja kepada para pembicara dan host yang akan memberikan ide-ide segar dan visinya pada sesi konferensi dan masterclass berbagai topik hingga sore nanti. Terima kasih dan penghargaan kepada Sonia Barkin, partner McKinsey & Company di Indonesia, Ibu Emma Sri Martini, Direktur Keuangan Pertamina mewakili Srikandi BUMN, Dr. Karina Citra Dewijo,
Senior Scientist in Vaccine Development dari University of Oxford, Vina A. Mulyana, BUMN Career Professional dan Content Creator, Mada Ayu Habsari, founder dari Enertech Mitra Solusi dan juga Pertiwi Indonesia bidang digitalisasi dan sustainability, Desi Alsara, Content Strategy Manager dari Nafas Indonesia, Aryenda Atma, founder dari Pebble, Nurul Syarifah mewakili K-pop for Planets, Tina Meilina, Division Head Wealth Management dari BRI, Financial Expert mewakili Srikandi BUMN, Eva Latifa SS PhD, dosen Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Universitas Indonesia. Kemudian juga Chef Park Seung Chan, Muli Martina, food blogger, Melinda Sutanto, family coach dan certified meditation practitioner dari The Golden Space Indonesia, Diara Anissa Rahbini, gadis sampul 2021 beserta Ibu Alia Rohali, kemudian Tamara Wu, CEO dan co-founder dari Liberty Society, Ayesha Felicia, CEO dan founder dari Gores Denai, Lili Latisha, founder dari iExist, Devina Mahendriani, Amanda Endrianala, founder dari Generation Project, dan Trianur Agustina, jurnalis Boga Femina. Tentu saja terima kasih dan penghargaan juga kepada seluruh tim IWF 2022 yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya berkolaborasi untuk terlaksananya acara ini dan bisa melayani teman-teman perempuan sekalian dengan baik. Semoga pertukaran ide dan gagasan yang terjadi pada hari ini bisa menjadi bekal yang cukup untuk memasuki tahun yang baru. Teman-teman, para peserta IWF 2022, selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat Ibu Agung Putri, staf khusus dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mewakili Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati untuk menyampaikan pidato kunci membuka Indonesia Women's Forum 2022. Kepada Ibu Agung Putri, kami persilahkan. Jadi kami sekali lagi ingin mengundang Ibu Agung Putri, staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mewakili Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Silakan, sudah ada di layar Ibu Agung Putri. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, bisa? Ya, silakan Ibu. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya pertama-tama ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Bintang Puspayoga yang hari ini kebetulan memang jadwalnya sangat padat dan akan mempersiapkan diri untuk rapat kabinet siang ini. Untuk itu beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau untuk menyampaikan pidato beliau. Izinkan saya menyampaikan pidato beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Peti S. Fatimah, Direktur Editorial Prana Dinamika Sejahtera, para narasumber, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Indonesian Women's Forum 2022 dengan tema Menjurus Arus Masa Depan yang diselenggarakan oleh Prana Dinamika Sejahtera. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat hadir di tengah Bapak Ibu sekalian turut merayakan 50 tahun Femina. Semoga Femina selalu menginspirasi banyak perempuan di dalam. Di samping itu, ini juga merupakan momen yang tepat untuk kita membicarakan peran perempuan dalam kemajuan bangsa. Diselenggarakan pada bulan Desember, dan Hari Ibu kita peringati setiap tanggal 22 Desember, merupakan hari yang penting bagi perempuan, karena di tanggal tersebut
tahun 1928 telah diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Di dalam kongres tersebut, para perempuan sepakat untuk saling bahu-membahu memajukan diri, generasi muda, dan serta kemajuan bangsa. Tekad untuk memajukan kaumnya, maka tentunya kita pada hari ini harus bisa lebih maju lagi, karena keterbatas sudah tidak ada. Hadirin yang berbahagia, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 harga negara. Kita juga telah menorehkan komitmen meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan yang memastikan bahwa diskriminasi harus dihapuskan di tanah air kita. Dan tahun ini alhamdulillah kita berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini melengkapi berbagai peraturan perundangan yang sudah ada yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Salah satu agenda rencana pembangunan jangka menengah Indonesia adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Khususnya kita perlu memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas perempuan dan anak. Karena perempuan mengisi separuh populasi Indonesia dan anak mengisi sepertiga populasi Indonesia. Total berjumlah 64,5% dari populasi. Lebih lagi, McKinsey Global Institute analisis menyimpulkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025 dengan syarat partisipasi perempuan ditingkatkan. Saudara sekalian, perempuan Indonesia semakin dan berprestasi. Ini tidak terlepas dari jerih payah pendahulu kita yang memperjuangkan 3 hal. Pendidikan bagi kaum perempuan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan anak yang di dalamnya termasuk penghapusan perkawinan anak. Perjuangan ini sudah dimulai sejak tahun 2000. Sekarang dengan wajib belajar 12 tahun, tidak ada lagi anak perempuan yang tidak bersekolah. Sekolah dasar sudah jauh lebih banyak dan tersedia di seluruh pelosok tanah air. Sehingga perempuan tidak harus menempuh risiko besar hanya untuk bisa berilmu. Hasilnya bisa kita lihat sekarang. Perempuan berprestasi datang dari berbagai daerah. Perempuan juga mulai banyak memimpin daerahnya. Dari Sabang sampai Merauke, bisa kita temui perempuan menjadi bupati dan wali kota. Di ujung Indonesia Kepulauan Riau, ada wakil gubernur perempuan dan wakil wali kota perempuan. Baik, selamat pagi. Di bidang pendidikan, saat ini kita juga memiliki perempuan yang memimpin berbagai universitas di Indonesia. Tidak hanya berkontribusi di Indonesia, perempuan juga banyak namanya menjadi harum di dunia internasional. Dan tentunya di bidang ilmu pengetahuan dan sains, kami melihat juga bahwa di antara mereka ada salah satu yang juga menjadi pembicara di forum ini. Kemudian di bidang olahraga kita ketahui bahwa memang begitu banyak perempuan yang sudah menyumbangkan, mengharumkan nama Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, perempuan Indonesia bukanlah sosok yang berpangku tangan. Seluruh adat dan budaya kita syarat dengan peran perempuan. Persoalannya adalah peran dan kerja mereka tidak diakui, tidak diberikan apresiasi yang tepat dan cenderung direndahkan. Banyak tantangan dan permasalahan menimpa perempuan, kemiskinan, ketimpangan gender dan kekerasan. Untuk menyelesaikan ini, sungguh diperlukan kerja yang semakin keras. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia karena telah berkontribusi 61% dari total produk domestik bruto kita. Namun, kita memiliki PR yang besar untuk mendorong kekuatan ekonomi perempuan dari ultramikro dan mikro menjadi menengah. Untuk mewujudkan itu, kita perlu mengambil langkah strategis menghapus atau mempersempit ketimpangan gender.
Hingga saat ini, berbagai indeks dan data seperti indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender masih menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Demikian pula tingkat partisipasi angkatan kerja kita pada bulan Agustus 2022 juga menunjukkan ketimpangan yang serius. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal kecakapan digital ternyata juga terjadi kesenjangan gender. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler pada perempuan sebesar 75%, sedangkan laki-laki 81%. Perempuan mengakses internet sebesar 50%, sedangkan laki-laki 56%. Dalam hal literasi keuangan ataupun pengetahuan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan manajemen keuangan, perempuan juga lebih rendah dari laki-laki, yaitu 36% berbanding 39%. Namun, jika melihat ketimpangan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja, maka kesenjangan digital tampaknya lebih sempit. Dengan ini kita boleh berharap ada potensi besar untuk menutup kesenjangan gender melalui teknologi digital. Teknologi memberikan ruang bagi perempuan untuk menciptakan penghasilan, memiliki pekerjaan, memperkaya pengetahuan dan wawasan. Dengan teknologi perempuan berkeahlian, kompeten, berdaya, dan berkontribusi di semua bidang. Hadirin yang berbahagia, transformasi digital akan mendorong transformasi masyarakat, di mana perempuan menjadi semakin berperan. Presiden telah memberikan amanat kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan gender. Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi ini akan amat penting karena ini, yaitu peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Dalam melaksanakan amanat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya menjangkau perempuan prasejahtera, perempuan penyintas kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga yang tinggal di desa-desa. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang besar manfaatnya bagi kemajuan ekonomi perempuan. Antara lain, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021-2024. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang strategi keuangan inklusif. Presiden Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri dalam produk usaha mikro, kecil, dan korporasi dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Semua ini merupakan peluang yang besar bagi perempuan untuk menjadi lebih maju. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, Presiden juga telah memberikan arahan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan peningkatan kewirausahaan perempuan berperspektif gender. Oleh sebab itu, kami di Kementerian menyusun pedoman yang akan memberikan acuan kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, serta mitra-mitra pembangunan untuk melaksanakan program kewirausahaan perempuan sehingga mempercepat pengembangan kewirausahaan perempuan dan kontribusi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan keluarga. Kemudian kami juga menyusun pedoman transformasi digital perempuan sebagai acuan agar semua pihak dapat mengembangkan program yang memberdayakan perempuan untuk memperkecil kesenjangan gender dalam transformasi digital. Dan Perlindungan Anak sangat mengapresiasi segala bentuk inisiatif dari berbagai pihak, termasuk dari Prana Dinamika Sejahtera. Kita harus memastikan bahwa perempuan dilibatkan di dalam rencana dan tindakan pemulihan ekonomi global dan pertumbuhan inklusif. Untuk itu kita perlu bekerja sama, bergandengan tangan, menciptakan masa depan yang cerah, sejahtera, dan berlimpah bagi kita semua. Sinergi antar seluruh elemen masyarakat inilah yang merupakan strategi penting bagi pemulihan ekonomi, kesetaraan gender, dan kemajuan bangsa. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat ulang tahun kepada Femina yang ke-50. Selamat Hari Ibu yang ke-94. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agung Putri, staf khusus dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mewakili Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. Teman-teman, satu hal yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Agung mewakili Ibu Igusti Ayu Bintang, yaitu bahwa perempuan harus dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan, baik itu dalam tataran nasional maupun tataran internasional, karena peran perempuan sangat besar dan sangat strategik baik dari segi jumlah maupun dari segi impact-nya. Dengan demikian kita akan segera memasuki conference yang pertama, panel yang pertama. Teman-teman, terima kasih banyak untuk kesabarannya pada masalah teknis yang baru saja kita alami. Sekali lagi terima kasih Ibu Agung Putri. Saya akan kembali lagi setelah ini. Baik, kita akan segera memasuki panel yang pertama, kompetensi baru pemimpin masa depan. Ini adalah panel pertama untuk konferensi kita pada hari ini, Indonesia Women's Forum 2022. Teman-teman perempuan hebat Indonesia, para peserta IWF 2022, kita akan membahas mengenai topik kompetensi baru pemimpin masa depan. Saya ingin mengutip satu temuan dari McKinsey Institute yang mengatakan bahwa ada 3 top skill set yang bisa mengamankan dalam tanda kutip karir kita di masa depan apapun pilihan industrinya. Ini boleh dicatat teman-teman, ini adalah kompetensi yang harus kita miliki saat ini untuk masa depan kita. Yang pertama adalah keterampilan yang melibatkan kemampuan kognitif tinggi. Contohnya misalnya critical thinking, menulis, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah keterampilan yang melibatkan kemampuan sosial dan emosional. Termasuk misalnya di dalamnya adalah komunikasi, kemampuan berempati, kemampuan untuk terus belajar, dan sebagainya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah keterampilan teknologi. Termasuk di dalamnya adalah engineering, IT, dan juga analisa data, dan sebagainya. Coba direnungkan oleh kita semua yang hadir di ruang virtual ini, kita sudah punya yang mana dari 3 kompetensi tadi dan mana yang perlu dipelajari sebagai ilmu baru. Oke, itu satu soal. Di sisi lain, data dari Women in the Workplace 2022 yang dikeluarkan oleh McKinsey dan juga Lean In Organization justru menampilkan suatu data yang sebenarnya mungkin tidak terlalu menyenangkan. Terjadi kenaikan tinggi pada angka pemimpin perempuan yang memilih berhenti atau meninggalkan perusahaan dan posisinya pada saat ini. Nah, alasan terbanyak dari aksi tersebut adalah adanya hambatan di dalam perusahaan itu sendiri dan juga kebutuhan akan perusahaan yang fleksibel. Memperhatikan kesejahteraan karyawan, juga memperhatikan 3 hal yang sedang dibicarakan pada saat ini di dunia, yaitu diversity, equity, dan inclusion. Nah, ini pasti bikin pusing ya. Satu soal kita harus scaling up, di soal lain jumlahnya ternyata menurun. Angkatan kerja perempuan ini, calon-calon leader masa depan ini. Dan tadi kalau kita dengar yang disampaikan oleh Ibu Ayu, bahwa kalau angkatan kerja perempuan itu meningkat, justru PDB-nya pun akan meningkat. Ini pasti memusingkan ya untuk para perempuan leader yang ingin terus menambah para leader muda perempuan.
Nah, pagi ini kita akan berbincang tentang soal-soal ini dan juga hal-hal lain berkaitan dengan kepemimpinan perempuan pada saat ini dengan 4 pembicara yang keren banget yang sudah menunggu kita sejak tadi. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama saya ingin menyapa Ibu Sonia Barkin, partner McKinsey & Company di Indonesia. Selama hampir 1 dekade, Sonia banyak terlibat pada pengembangan industri keuangan dan startup digital, dan di McKinsey beliau juga terlibat aktif dalam isu-isu yang menyangkut gender equality di tempat kerja. Saya mau menyapa dulu Ibu Sonia. Good morning, Sonia. Hi, good morning everyone. Hi, thank you for your time. I'm very happy to be here. Thank you for inviting us. Okay, I will come back to you. Sonia, saya ingin memperkenalkan panelis kita yang kedua. Ini juga tidak kalah hebat. Ibu Emma Sri Martini, Direktur Keuangan Pertamina, mewakili juga Sri Kandi BUMN, salah satu knowledge partner kami di IWF 2022. Beliau membangun karir di BUMN dan kini menjadi salah satu Sri Kandi BUMN dengan kepemimpinan yang inspiratif. Ia mempunyai prinsip life balance dan senang membangun suasana kantor yang nyaman. Hai Ibu Emma, mungkin saya panggilnya Mbak Emma aja nih. Apa kabar? Baik, makasih Mbak Feti. Kabar baik. Yes, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya pengen ngobrol banyak nih sama Mbak Emma nanti ya. Terima kasih. Ya. Yang ketiga, ini datang jauh-jauh dari benua lain. Dengan senang hati dari Oxford, Inggris sudah bergabung Dr. Karina Citra Dewi Jo, seorang senior scientist in Vaccine Development Jenner Institute dari University of Oxford. Di masa COVID lalu, nama Karina ini bergaung di dunia. Kontribusinya besar karena ia bersama tim kecilnya menemukan formula untuk melipat gandakan vaksin COVID-19 AstraZeneca agar bisa digunakan oleh masyarakat dunia yang saat itu sedang kesusahan menghadapi COVID-19. Selamat pagi Karina, good morning. Selamat pagi Mbak. Apa kabar di sana, jam berapa nih Karina? Di sini sekarang jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Wah, kita kasih tepuk tangan ya untuk Karina. Kita mau minta sedikit waktu tidurnya untuk berjumpa dengan perempuan Indonesia yang ada di ruang virtual ini. Terima kasih Karina for your time. Thank you very much. Dan yang terakhir, ini adalah seorang, kalau Femina menyebutnya karieris muda ya. Ini adalah Vina Amuliana, BUMN Career Professional dan seorang content creator. Vina adalah Sri Kandi BUMN yang juga seorang content creator yang telah menginspirasi dan memotivasi banyak orang berkat konten pengembangan karir yang dibuatnya di media sosial. Ini followernya banyak banget nih ya Vina ini. Dan tahun ini namanya masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2022. Keren banget. Selamat pagi Vina. Halo, selamat pagi Bu Peti. Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu banyak sekalian. sudah berjumpa dengan kita di ruang virtual ini. Nanti mau ngobrol-ngobrol ya sama Vina yang career path-nya ini sangat menarik untuk kita cermati seperti apa. Oke, teman-teman, para panelis, untuk awalan saya ingin ke Sonia dulu ya. Sonia, last year with McKinsey, we were discussing about what is future of work look like after pandemic, including opportunity and challenge for women at work. At that time, we are talking about remote working and long hour working because of the remote working and etc. etc. And I'm sure Sonia has a latest finding about our future of work and what we have to learn about. Silakan Sonia, the floor is yours. Okay, thank you very much. So, hi everyone. So, as part of this, I would like to share some of the research that we have done together with Lean-In to understand what is the current situation and the future for the women in the workplace. So by this, what we look is what is happening, what are some of the things that we see are improving, as well as some of the challenges that we have observed, right? So the first thing is we will look is so the participation of the women in the workplace. So this has been a topic that has been under discussion over several years,
But when we look at this over the last 5 years, we see that it's not improved much, right? So what you see here is the percentage of women contribution across the different levels in the organization. So while women represent around 50% of the entry-level workers, we see that they are still dramatically underrepresented. And in senior leadership, only 1 in 4 C-suite leaders are women, right? Actually, this has improved, and you will see at the bottom, even despite all the efforts, has only 6% improvement, which is marginal, and there is still a long way to go. So what are some of the challenges as we look forward that need to be addressed, right? So number 1 is in terms of promotion and in terms of moving to the next level. As you can see, actually for every 100 men who are promoted from entry level to manager, only 87 women are done and promoted, right? So this, as a result, means that as you see and aims to improve the leadership representation of women, there is not enough pool of candidates actually to move forward, right? And actually the second challenge that we have seen very recently is, if we move to the next page, is women leaders are leaving the companies at the highest rate in years. And the gap between women and men who are leaving is the highest that we have observed ever, right? So, so you will see here, what you see on the y-axis is the people who are voluntary, percentage of people leaving the company. And then across time, you will see that the spike after COVID for women, and the gap is the highest that we have seen. Actually, there are 3 big reasons for this. So one is, although women want to advance, and when we interview women, we see that they have the same level of aspiration and progressing, we see that they face stronger headwinds and more challenges in terms of the workplace. Number 2 is, we also see that women leaders are overworked and under-recognized. They usually take more of the people roles in the organization to support others, but this effort is usually not properly recognized. And also the last one is, the women are usually more eager to want more of the better work culture, right? And because of these 3 things, one important fact is, you have it at the bottom, is we see that around 43% of women leaders are burnt out, right? While only 31% of the men are. So all this together, like more challenging conditions, right? And then wanting to be a bit more flexible, taking on additional responsibilities, and then also facing some of the challenges are important for the women, yeah? So what are some of these things? And thank you for moving. So actually, the first one is, what are these microaggressions that we see, right? First one is, women leaders are 2 times as likely as men leaders to be mistaken by junior people, by junior colleague, right? And on top of that one, what you see here is not only at entry level, but even at senior leadership, women are more interrupted, like talked over by others. They have also the judgment questioned in their area of expertise. And also they feel that people are commenting on their emotional state, right? And sorry, and this one is actually the opposite. The colors are wrong, actually. So we see, like, if you are I don't know if you will have faced, but as a women leader, people questioning some of the facts or like interrupting is something that what we call microaggressions, and they are much more common than what we see in others. So that's in terms of like a bit more challenging work. Then other thing that we observe is that women leaders are overworked, right, and under-recognized. So this is 2 areas. So number 1 is, as part of the organizations that they work, they are 2 times more likely to take on and spend more time in diversity, inclusion, and also helping other colleagues
in the work, but also, I mean, if you go to the next page, outside work is similar pattern, right? So we see women, but stereotype or not, but I mean, our expectations on society taking higher leadership role outside work in terms of caring for the broader family. And this was especially true during COVID, as well as when you see stereotypes, right? And then a question about like when there are some situations or challenging situations, people are more inclined to think that the men should actually be more fitted to do the paid work versus the women. And this is especially important in Asia. So overall, what we see is that the extra beyond work, like the additional work for women is much higher, even at the top and the more senior positions, right? So actually, when we ask what percentage of senior leaders in the organizations are taking responsibility of the family and housework and childcare, what we see is that 52% of the senior women are taking care of those versus only 13% if they are male, right? So this is not something punctual, but this is something that will actually be across the women career. But one thing that we actually see is that, and we were talking about organization, right? And then how the new world may help. So what we see on the next page is actually this remote work is something that may help going forward. So actually women are more likely than men to want to take remote work or actually have like a hybrid mode, right? And then you will see here at the bottom, only 10% of the women will be more inclined to do all on site, right? So actually this is linked to women wanted to have a bit more of balance between work and the other responsibilities. So given this, and when we see forward, what are important things that the companies can take? We think like there are 5 big areas that the companies can do to support women, right? So one is clearly communicate to everyone in the organization what are the guidelines, right, for flexible work. So what are the requirements, what are the expectations, and then making it clear of how this will work so there is no misperceptions on that one. Number 2 is many companies are taking flexible work, but it's important to check how is it working, what are the challenges, and what things need to be addressed for this to be sustainable. Number 3 is the companies also need to invest on fostering employee connectedness. So this is like the small coffee chat by the coffee machine, right? I mean, that is how you can actually replicate this for people who are deciding to work remotely or in a hybrid world. Number 4 is be purpose on in-person work, right? So what are the expectations, when is required, when is not required, and then how to create an inclusive environment. And the last one is making sure that there is a playing field, right? So basically so there is no misperception, right? And then because usually when people take flexible options, there are usually more doubts about their productivity or commitment to the company, right? And actually this is something that companies need to address. But what we see, right, and this is a point for not just senior leaders, but also at the managerial level, there is a very critical role that we see in the companies to make this more inclusive. So while companies are setting up big aspiration on how women will contribute to and what are the things that they want to do to support, if we go to the next page, we see managers are the ones who are really taking a critical role. So what you see on this one is, in black is when managers don't take any action to support, right? So we ask women if their manager did things around giving helpful feedback or helping them manage the workload or show interest on their well-being, on their career, and so. So when managers do these type of things, right, and consistently
support across, you will see that women feel that they have more opportunities, better psychological safety, and they also feel that there is a better culture at work, which leads to be happier with the work, recommending the company, less burnt out, and less likely to leave, right? So I think that on this page, I wanted to highlight is there is a big support that managers at all levels can do by having these genuine care and discussions to support women across. So based on the research, right? I mean, if I just summarize is number one is there has been a focus on improving the women in the workforce and how women move to more senior levels. There are still two challenges. So challenge number one is how to move on the promotions and the work around the panel. And number two is that women are leaving at impressive rates over the last years. So it's very important for companies not just to set up the basic, but to have genuine care on how to support, especially during this new post-COVID area. Yeah. So this is Vina. I wanted to share a bit of the results from our survey, and happy to address any questions now or later. Yes. Thank you Sonia. Itu teman-teman adalah penemuan yang terbaru, the latest finding from McKinsey about our future of work. Dan kita bisa melihat tadi ada beberapa hal yang sangat menarik. Mungkin ini juga saya mau tanya ke Sonia ya. Ada dua hal yang saya tangkap dari presentasi tadi adalah the first one, it's women leader wants a better work culture. I think that's the strong message. And the second one is 43% women leader are burnt out. Ini sepertinya di ruangan ini mungkin banyak yang mengacungkan tangan juga ya, mengalami masalah yang sama. My question to Sonia, are there any insight about these facts about the burnout of women leaders from McKinsey research? Yes, so I think that the burnout is a very important topic, and this is why when women are leaving, they are leaving for two big reasons. So one is they are looking for companies who can offer a better either work-life balance or more flexible options. But what we have seen is also an increasing percentage of women who are thinking of reducing their participation in the workforce, which is a side effect of this. And the burnout is usually given these three things. So number one is leading some of the diversity inclusion efforts in the companies that usually is under-recognized. Second is even when they join, they have high aspirations, but they see all these microaggressions on their daily job that is mining their mindset and also like their view of how they can progress in the company. And third one is, as we see, is like taking also outside work more responsibilities, right? So I think that one of the important things, and when we talk with more senior leaders, is how to find the balance, right? And then find time to recharge and have very explicit discussions on what will be important for them and how to set boundaries. So as I mean, if this resonates the burnout with many of the female colleagues here, I think is one of the things I've seen playing successful is a bit of defining the boundaries, what is important, and having explicit discussions on those areas. Thank you Sonia. So teman-teman, ada dua hal yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Sonia mengenai kenapa perempuan leader itu lebih banyak burnout dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau oleh leader yang lebih tinggi dari mereka untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah penghargaan, yang kedua adalah mengatur sistem kerja sehingga life balance atau work-life balance itu bisa tercapai sebaik mungkin. So thank you so much Sonia. I will be back to you after we are talking about another topic with Ibu Emma. Thank you Sonia.
Oke, saya akan menuju ke Ibu Emma nih sekarang, Mbak Emma ya. Mbak, ini kita menemukan suatu data ya, tadi dikatakan oleh McKinsey dan juga penelitian-penelitian lain bahwa ada semacam gerakan bahwa perempuan ini banyak yang berhenti atau tidak meneruskan pekerjaannya di korporasi karena alasan pribadi maupun alasan pekerjaan. Misalnya kalau dia menjadi leader itu akan ada tanggung jawab atau resiko yang barangkali akan membuat dia menjadi kekurangan waktu untuk keluarga atau dia harus berpindah dulu ke kota lain dan segala macam gitu. Dan kita juga tidak bisa menutup suatu fakta bahwa keengganan menjadi pemimpin itu jadinya datangnya dari perempuan sendiri gitu dengan berbagai alasan tersebut dan bukan karena kompetensinya. Nah, pengalamannya Mbak Emma di BUMN, Anda pernah di Telkomsel juga, sekarang di Pertamina, juga mungkin membina teman-teman yang baru. Ini sebenarnya tuh apa sih yang terjadi dan apakah di jalur korporasi ini secara umum ada jalur karir lain selain jalur leader yang fungsional? Gimana tuh Mbak Emma? Mari kita curhat ya. Silakan. Makasih Mbak Fetty. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatannya untuk Femina mengundang kami dari perwakilan dari Serikan di BUMN, sekaligus barangkali bisa showcasing case yang terjadi di Pertamina ya, di tempat di mana saya bekerja. Saya sampaikan juga selamat ulang tahun buat buat Femina yang ke-50 tahun. Semoga Femina tambah sukses dan tetap menyuarakan gender equality seperti topik kita pagi ini. Bagus sekali tadi paparan dari Misonia ya. Jadi seringkali sebetulnya gender issue itu dianggap simply it's a gender issue, but it is not. It's not simply a gender issue. It is a business performance related ya. Jadi seringkali masalah gender equality itu hanya dianggap sebagai gimmick atau sebagai slogan-slogan. Tapi sebetulnya itu sangat jelas kaitannya dengan performance dari suatu kinerja perusahaan. Tadi research mengatakan bahwa dan recently malah bagus ya, faktanya menunjukkan bahwa tahun 2022 terkait dengan presence women leaders di C-level atau senior leaders itu menunjukkan kinerja yang cukup meningkat dan percentage-nya juga meningkat tadi disampaikan oleh McKinsey, which is itu it is a good fact ya. Dalam case-nya di kami khususnya barangkali saya showcasing khusus barangkali di Pertamina yang saya tahu lebih detail, di mana women leaders itu memang masih sangat minimum kalau boleh dibilang ya. Kalau di holding level out of hampir 48.000 karyawan itu di holding level itu hanya sekitar 35% saja pekerja perempuan. Selebihnya masih didominasi oleh laki-laki. Despite memang Pertamina adalah sektor yang male dominated ya, oil and gas cenderung persepsinya male dominated, padahal sebetulnya tidak. Apalagi di level yang subholding. Jadi kalau kita bicara di level holding sudah 35% presence para women employees dan women leaders, di bawah lebih even less. 17%. Tadi disampaikan Mbak Fetty, apa sebetulnya yang mendiscourage para women leaders untuk persuade her careers untuk bisa lebih go further ya. Betul sekali. Jadi tugas kita para leaders sebetulnya adalah menyiapkan tadi support system. Apa yang menjadi key enablers untuk supporting ekosistem yang membuat para women employees itu nyaman bekerja. Apa yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah creating policy yang namanya kita sebut sebagai respectful workplace policy yang akhirnya di-adopt oleh Kementerian BUMN sebagai standard yang harus di-apply across BUMN, di mana para leader itu mewajibkan atau harus ada affirmative program untuk membuat support system dan enabling ekosistem untuk para women leaders itu nyaman bekerja. Women employees itu nyaman bekerja. Jadi itu pertama. Pertama harus ada afirmatif dari sisi leaders, bermula dari policy, kebijakan. Yang kedua adalah harus ada yang namanya affirmative program terkait dengan turunan dari respectful workplace policy ya. Salah satunya adalah tadi equality, equity. Kalau kita konteksnya di IA ya, ada diversity, equity, dan inclusion. Dalam konteks turunan program itu dalam berbagai policy itu di-embed. Keberadaan dan konsep secara prinsip terkait dengan DEI dan prinsip terkait dengan gender equality, equal opportunity itu semua diadopt di segala lini.
baik itu ke dalam konteks rekrutmen, promotions gitu ya, kemudian dalam konteks project, menangani project gitu ya, itu barangkali yang kita lakukan secara afirmatif. Yang berikutnya ketiga adalah perlakuan terkait dengan harassment itu kita harus tangani dengan baik. Jadi itu juga yang membuat security buat para pegawai perempuan. Jadi kita ada yang namanya whistleblowing system, ada kemudian channelnya untuk grievance dan itu ditangani dengan baik dan if necessary kita lakukan punishment karena ini menjadi suatu efek jera dan menjadi percontohan bahwa ekosistem kita tidak mensupport hal-hal yang demikian yang tidak membuat nyaman bagi para pekerja wanita dan itu adalah memberikan security buat para women employees. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan mentorship. Mentorship dan coaching ini hal-hal yang betul-betul menjadi satu key enabler juga bagi para women leaders untuk bisa mempersuade her career untuk go further. Ini juga yang harus selalu kita lakukan secara leader, membuat suatu afirmative program. Salah satunya adalah Women Support Women. Ini juga ada salah satunya coaching program di mana para women employees itu bisa memilih coachingnya siapa gitu ya. Tidak harus langsung supervisornya langsung, tapi boleh juga dari subholding lain atau dari direktorat lain. Kebetulan saya mengepalai juga Pertiwi. Pertiwi itu adalah komunitas perempuan, pekerja perempuan di Pertamina, yang dimana membernya sebetulnya tidak eksklusif perempuan, tapi ini bersifat inklusif dan para pengelolanya juga melibatkan para pekerja laki-laki, sehingga disitulah terjadi diversity, equity, dan inclusion. Melalui Pertiwi ini adalah menjadi tempat wadah bagi para pekerja perempuan untuk mengaspirasikan grievance-nya, masukannya, ide-idenya, dan juga kritikannya if necessary kepada manajemen hal-hal apa terkait dengan perbaikan kebijakan, program, ataupun hal-hal untuk peningkatan capability. Ini yang kita lakukan secara afirmatif. Jadi wadahnya sudah ada, tugas kami sebagai leader tentunya menyediakan tadi support system yang kondusif bagi para pekerja perempuan, disertai dengan afirmatif program yang executability dan kita lakukan measurement. Jadi kalau dilihat terkait dengan afirmatifnya, tadi scholarship itu menjadi suatu hal yang kita promote juga untuk para pekerja dan terkhusus juga untuk para perempuan, karena kalau tadi dilihat ya Mbak Fetty juga menyebut ada 3 hal di era masa sekarang yang keterampilan yang harus kita miliki, dan itu sangat-sangat betul-betul relevan dengan konteks sekarang di mana business disruption ini mulai sering terjadi. Dan kita karyawan yang berada di satu lingkungan industri atau bisnis yang kena disruption, tentunya itu 3 keterampilan itu harus dimiliki. Tadi kemampuan kognitif, critical thinking, tadi kemampuan sosial, empathy dan lain sebagainya, ini menjadi suatu hal. Dan ini juga afirmatif dari Kementerian BUMN terkait dengan ada 10 leadership competencies yang mandatory dimiliki oleh seorang leaders. Di samping ada 5 professional qualifications yang juga harus dimiliki oleh seorang leader. Jadi seorang leader itu harus solid dan harus memiliki dari sisi aspek kompetensi, technical, dan juga dari sisi leadership dan professional qualifications. Tadi dari Sonia juga menyampaikan terkait dengan keterampilan yang relatif masih rendah dibandingkan para lelaki, yaitu di bidang STEM ya, science, technology, engineering, dan math. Memang itu terjadi juga di case kami di Pertamina, dan itu oleh karena itu kita harus ada afirmatif untuk memberikan program-program either coaching atau scholarship program untuk para pekerja khususnya women leaders untuk persuade STEM technical tadi. Mungkin saya stop di situ dulu, barangkali Mbak Fetty, monggo silakan. Wah, ini menarik ya, Mbak Emma, apa yang dikerjakan oleh teman-teman di BUMN. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi gitu. Apakah ada suatu temuan atau insight dari Mbak Emma, bagaimana jika seseorang perempuan leader ini hebat banget dia, tapi dia nggak mau atau tidak bersedia untuk masuk ke jalur fungsional, artinya makin ke atas, tapi dia sangat kontributif dan penting posisinya atau keterampilannya, kecerdasannya untuk
company tersebut gitu. Apakah teman-teman di BUMN sudah mulai memikirkan jalur karir untuk perempuan leader yang semacam ini? Ya, tadi juga disampaikan ya di paparan Miss Sonia bahwa flexible hours adalah satu preferable options dari para women employees ya. Dan ini memang betul sekali. Jadi terlebih dengan adanya COVID ini menjadi salah satu push factor juga terkait dengan flexi hours ini. Dan ini kita menyatakan juga dalam kebijakan company ini bisa menjadi option. Pekerja bisa memberikan opsinya dan tentunya di-align-kan dengan kebutuhan perusahaan. Timingnya diatur, groupingnya diatur, dan ini akan memberikan keleluasaan dan kenyamanan lebih bagi para pekerja perempuan. Nah, dalam hal pekerja perempuan tersebut mengalami suatu challenge barangkali dalam melaksanakan tugasnya, tentunya kita coba diskusikan. Inilah forum yang tadi disampaikan, forum mentorship, forum coaching, dan tadi dengan komunitas seperti itu, di mana addressing problemnya apa. Kita define dulu problemnya dan kita resolusikan apakah ada opsi-opsi yang fit dan suitable dengan case yang bersangkutan. Dan kalaupun tidak 100% fit, tentunya ada opsi lain seperti apa. Apakah bekerja berdasarkan project sehingga bisa lebih fleksibel lagi dibanding flexi hours, itu juga menjadi suatu opsi. Atau berdasarkan contracting agreement ya terkait dengan suatu deliverables tertentu. Tentunya ini bagian dari strategi kita untuk meretain the best talent. Kita harapkan sih inginnya masuk dalam structural ya atau fungsional kalau tidak. Nah, ini juga kita buat semacam program innovation. Innovation ini project basis dan ini tidak terikat dengan structural secara struktur organisasi, dan ini memberikan flexibility untuk cara bekerja, untuk teamwork dengan di luar direktorat terkait gitu ya, dan recognition-nya tadi satu hal juga ya, satu keyword yang harus kita address adalah recognition. Apalagi terkesan dengan sekarang zaman milenial ya, zilenial ini kan sangat haus akan recognition sekaligus diberikan challenge dan responsibility. Nah, disitulah dibentuk yang namanya tribes. Jadi berdasarkan project basis, innovation program, nanti dari ideation kemudian menjadi satu project, dan kalau perlu itu dikomersialisasikan. Nah, lagi-lagi ini adalah bagian dari strategi bagaimana kita meretain the best talent untuk bisa stay dan tetap berkontribusi dan juga sekaligus mengadres constraint yang dihadapi oleh talent yang bersangkutan. Terima kasih Mbak Emma, ini sangat menarik ya. Saya sendiri mencatat-catat nih, pasti banyak teman-teman leader juga yang ada di sini bisa quote-unquote nyontek teman-teman di BUMN bagaimana agar the best talent itu tetap bersama kita, namun perusahaan harus lebih fleksibel melihat kebutuhannya yang memang agak berbeda nih perempuan ya, Mbak Emma ya. Oke, Mbak Emma, saya akan kembali ke Anda setelah saya ngobrol dengan panelis yang berikutnya. Terima kasih banyak. Teman-teman, tadi kita ngomong tentang kehidupan di korporasi Indonesia. Sekarang saya ingin bergeser ke STEM. Tadi Mbak Emma juga udah menyampaikan bahwa STEM ini adalah masa depan, tapi jumlah perempuan yang terlibat atau yang memilih karir ini memang belum terlalu banyak gitu. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Karina nih ya. Perempuan yang dicari-cari pada masa pandemi, dan pada saat itu juga Femina mencari-cari Dr. Karina karena pemberitaan internasional. Karina, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya hari ini. Pertanyaan saya yang pertama untuk Anda nih tentang karir STEM ini. Tadi kan sudah disampaikan bahwa karir STEM ini adalah peluang karir atau peluang kerja di masa depan gitu. Dan kita tahu mungkin jumlah pria yang berkecimpung di bidang ini masih lebih banyak dibanding wanita. Jadi jumlahnya masih terlalu jauh gapnya, termasuk di Indonesia. Tapi kabar baiknya adalah sekarang ini sepertinya dunia dan juga Indonesia mengkampanyekan STEM ini udah sejak dini. Teman-teman adik-adik yang masih sekolah di sekolah menengah itu sudah diperkenalkan kepada STEM dengan berbagai cara. Tentu tujuannya adalah ketika nanti dia masuk ke universitas, dia bisa melihat bidang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menarik untuk dia coba. Nah, pertanyaan saya kepada Karina adalah sebenarnya seberapa besar sih peluang perempuan, terutama mungkin perempuan peneliti seperti Anda dari Indonesia di bidang ini? Apa yang menjadi syarat utama untuk sukses berkarir di bidang STEM ini? Mungkin best practice dari Karina seperti apa? Silakan Karina.
Ya, baik, terima kasih Mbak, terima kasih sudah mengundang saya, Femina, dan selamat ulang tahun Femina. Ya, Terima menurut kasih. saya banyak sih peluang untuk wanita di dunia global, di kancah global, terutama untuk bidang STEM. Saya beruntung saya tidak melihat adanya diskriminasi gender pada saat saya melamar pekerjaan atau bekerja di dalam satu universitas atau institut. Jadi untuk menjadi sebagai peneliti STEM untuk mendapatkan posisi yang kita inginkan, kita perlu memenuhi syarat untuk job description tersebut. Jadi dunia ini sebenarnya tidak membutuhkan lebih banyak peneliti STEM, tetapi mereka membutuhkan peneliti STEM yang berkualitas. Jadi selalu yang kita pilih adalah kandidat yang terbaik. Nah, kan ada dua tadi skill yang dibutuhkan, ada hard skill, ada soft skill. Jadi untuk ya hard skill kita dibutuhkan kualifikasi yang sesuai dengan job description kita. Kemampuan biasanya sangat spesifik untuk di bidang STEM, apa saja eksperimen yang pernah mereka lakukan, apa saja proyek yang pernah mereka lakukan, dan banyak ada sertifikat tertentu yang mendukung, dan ada juga soft skill yang tadi sudah dikemukakan Mbak Sonia, komunikasi, teamwork, problem solving, creative thinking. Jadi yang sebenarnya bermasalah adalah masih ada kesenjangan antara akses dari mungkin hard skill dan soft skill ini untuk para wanita. Jadi kandidat yang terpilih belum tentu ada kesetaraan gender dari wanita dan pria karena mungkin experience mereka belum sampai ke taraf itu. Jadi kalau kita bicara mengenai kompetensi, itu ada hard skill, ada soft skill, termasuk juga di bidang STEM seperti disampaikan oleh Karina. Jadi sebetulnya kita harus mempelajari dan mahir kedua-duanya. Kalau cuma hard skillnya, soft skillnya kurang, mungkin peluang itu juga tidak bisa kita dapatkan ya, Karina ya. Terima kasih untuk insight-nya. Sekarang pertanyaan kedua nih untuk Karina. Kita tahu bahwa Anda bekerja di AstraZeneca, mengembangkan AstraZeneca vaksin pada saat itu gitu ya. Dan kita tahu pada saat itu adalah saat yang sangat kritis bagi dunia. Dan tentu saja mereka yang bekerja di balik layar seperti Karina ini akan berusaha secepat mungkin bekerja untuk menemukan formula yang paling tepat untuk vaksin COVID-19 itu. Nah, karena kita sedang bicara mengenai leadership, kita kepengen tahu dong cerita atau pengalaman Karina, cara kepemimpinan atau cara memimpin seperti apa yang Anda gunakan saat itu agar tim bisa bekerja cepat, efektif dan efisien. Saya sempat membaca wawancara Karina dengan Femina yang mengatakan timnya Karina ini kecil banget, dan karena sangat kecil dan waktunya sangat pendek misalnya, Anda ini nggak pulang-pulang dari lab gitu ya, agar tujuannya cepat tercapai gitu. Mungkin kita bisa mendengarkan pengalaman yang seru ini untuk kita bisa belajar juga. Silakan Karina. Jadi mungkin yang saat itu sangat dibutuhkan adalah kesabaran ya. Jadi banyak pekerjaan yang kita harus lakukan tapi waktunya terbatas. Ya. Jadi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kami yang ada di 15 negara yang berbeda, di 25 manufacturing facility yang berbeda, kita harus sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Juga kita harus mau mendengarkan pendapat mereka. Kita juga harus pintar-pintar memilih mana pendapat yang mendukung proyek kita. Ada juga pendapat yang mungkin kita bisa simpan dan kita address setelahnya. Jadi kita harus bisa mengutamakan mana yang penting, mana yang tidak. Dan juga kita harus memberikan kritik atau yang membangun. Kalau ada masalah, kita harus mencari solusinya bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk menyelesaikan pekerjaan itu bersama-sama. Jadi mencari solusi bukan point finger gitu, siapa yang salah. Dan juga ya yang paling penting kita adalah komunikasi.
membangun komunikasi dan juga empati apa yang mereka sedang rasakan pada saat itu. Mungkin ada rasa terisolasi, kita harus mendengarkan mereka dan saling menguatkan saja. Ini menarik ya, bekerja dalam saat yang kritis, waktunya sebentar, tapi yang paling dibutuhkan adalah kesabaran. Kita tahu kesabaran itu perlu waktu ya. Ini kayak paradoks ya, tetapi itulah yang dialami oleh Karina. Mungkin kita bisa belajar juga. Dan saya senang Karina menyebut soal komunikasi, empati, dan juga mungkin critical thinking ya. Jadi skill-skill tersebut tuh memang bukan cuma jargon dari penelitian gitu, tapi memang dibutuhkan sekali pada dunia kita sekarang ya, Karina ya. Begitu ya? Ya. Oke, Karina, saya akan kembali ke Karina setelah ini. Terima kasih untuk insight-nya, sangat menarik. Saya sekarang mau ke Vina nih, si generasi milenial ini, mungkin milenial akhir ya, Vin ya. Oke, Vina, saya pengen ngobrol sama Anda nih gini ya. Kalau Femina melihat jalan karirnya Vina ini terlihat zigzag, tidak linear lurus gitu ya. Ini bisa benar, bisa salah, nanti tolong diluruskan kalau memang kurang tepat. Jadi kita bisa baca misalnya Vina ini lulus dari jurusan pertanian Universitas Padjadjaran. Kita satu kampus nih, Vina. Lalu Vina sempat bekerja di media online. Lalu juga menjadi communication strategy. Dan sekarang bekerja di BUMN dan juga bekerja sebagai content creators. Gitu. Ini banyak banget ya, gitu, lompat-lompat. Nah, sebenarnya ceritanya tuh gimana gitu? Apa sih yang dipikirkan oleh Vina sebagai generasi pekerja yang baru ini dalam memilih karir atau jalur karir? Silakan. Iya, baik Bu Peti. Jadi walaupun karir saya itu terlihat zigzag gitu ya, sebenarnya kalau bisa ditarik garis merah, sebenarnya nggak jauh-jauh dari dua bidang, yaitu bidang komunikasi sama HR atau pengembangan sumber daya manusia. Memang ketika berkuliah waktu itu di S1 Universitas Padjadjaran, walaupun jurusannya pertanian gitu, di masa-masa sekitar semester 3, semester 4 saya itu memang sudah mencoba dan sudah menggali gitu, sebenarnya saya itu maunya kemana gitu ya. Dan ternyata dari semua hal yang saya lakukan, ketertarikan saya itu muncul sangat kuat gitu di dunia komunikasi dan HR. Jadi setelah berdiskusi, ngobrol, dan coba untuk kontemplasi waktu itu, setelah lulus dari kuliah S1, ya sudah gitu ya, menjalani karir sebagai seorang wartawan, jurnalis pertama kali karena memang ingin bekerja di industri komunikasi, industrinya media. Memang bisa dibilang saya itu jadi salah satu contoh mahasiswa murtad gitu. Kuliahnya apa, sekarang kerjanya apa. Tapi selama kemudian berkarir sebagai seorang jurnalis gitu ya, terus kemudian akhirnya masuk ke BUMN, satu hal memang yang saya dapatkan insight gitu bahwa sebenarnya yang jadi kayak saya gitu ya, atau yang mahasiswa saat ini, para milenial atau bahkan sekarang Gen Z yang masuk di universitas dan duduk di bangku kuliah, mereka sedang mau masuk ke dunia profesional pertama kalinya. Salah satu challenges atau tantangan terbesar bagi mereka saat itu memang adalah untuk menemukan clarity gitu, untuk menemukan sebenarnya mereka itu maunya kemana. Dari sanalah sebenarnya Bu Peti saya akhirnya memulai gitu perjalanan saya sebagai seorang content creator karena saya melihat hal ini gitu ya, bukan hanya kesulitan dari para Gen Z dan milenial untuk masuk ke dunia profesional untuk pertama kalinya, tapi bagaimana cara mereka untuk mengetahui dan memilih bidang karir yang sesuai sama dirinya, itu juga menjadi salah satu momok yang masih saya temukan sampai saat ini gitu. Bahkan saya sempat baca riset salah satu media, yaitu Kompas, itu bahkan bilang gitu ya, ada penelitian yang bilang bahwa 70%, itu berarti cukup tinggi ya angkanya, 70% dari mahasiswa di Indonesia ketika mereka disurvei secara kualitatif, mereka bilang bahwa mereka merasa bahwa mereka salah jurusan gitu. Jadi hal ini gitu ya yang sebenarnya mendasari saya untuk bisa berkarya di media sosial
Karena saat ini juga saya berkarir gitu sebagai HR di BUMN bersama dengan Bu Emma, juga membantu Bu Emma di Serikan di BUMN gitu ya, untuk bisa membantu para milenial atau Gen Z ketika mereka baru masuk ke dunia kerja, mereka paham clarity-nya mau kemana. Akhirnya mereka juga bisa paham gitu ya, apa saja kompetensi-kompetensi yang dia harus tingkatkan, dan setelahnya dia akhirnya bisa paham gitu apa saja yang dia harus lakukan untuk bisa meningkatkan koneksi yang dimiliki, dan akhirnya memasukkan dan mencapai full potensial dalam karir. Gitu Bu Pete. Oke, jadi fenomena salah jurusan tuh emang nggak selesai-selesai ya Sonia, dari zaman saya begitu juga gitu. Tapi sekarang mungkin kabar baik, betul nggak sih? Betul Bu. Ya, tapi mungkin kabar baiknya sekarang teman-teman millennials dan Z ini punya quote-unquote solusi, misalnya ya udah saya coba karir tempat lain, yaitu misalnya membuat konten, menjadi content creator di sosial media, yaitu karir juga kan ya. Yang dulu kita belum punya itu gitu. Kalau salah jurusan udah kayak sedih aja gitu ya. Oke, nah ini karena kita ngomong soal content creator, saya mau ngobrol sama Vina nih soal culture side hustle ini. Ini sekarang lagi diomongin semua orang. Dan bilangnya side hustle itu bukan kerja sampingan loh, itu karir sendiri dan segala macam gitu. Oke, nah Vina adalah salah satu contoh ya, selain Anda sibuk di korporasi, kamu juga masih live untuk mengisi konten yang Vina sampaikan melalui sosial media, dan followernya ini banyak banget ya gitu, keren sekali gitu, dan kontennya itu juga bukan asal viral gitu, dan senang banget nih Femina melihat generasi baru yang seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, ini pasti Vina ini sibuk banget berarti ya gitu, kerjaannya double, mungkin long hour juga, jangan-jangan subuh juga masih bikin konten dan segala macam. Nah pertanyaannya ini sebenarnya tujuan bekerja double kayak gini tuh apa sih bagi generasinya Vina ini, atau mungkin juga yang lebih muda? Dan kalau kita bicara work life balance tuh, Anda melakukan work life balance-nya jadi seperti apa? Silakan. Mungkin untuk saya pribadi dulu ya Bu Peti. Jadi kalau saya sebenarnya tujuan utama, niat awal gitu untuk bisa berkarir di media sosial tuh karena saya melihat fenomena tadi gitu ya, yang saya merasa bahwa yang seperti saya waktu itu bukan hanya saya, diri saya sendiri. Dan karena saya memulai perjalanan saya sebagai content creator itu juga ketika pandemi, waktu itu saya juga melihat fenomena bahwa banyak sekali gitu mahasiswa baru dan mereka yang baru lulus untuk kesulitan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. I've been there, I've done that, dan seperti yang Bu Peti tadi bilang, saya juga karirnya nggak lurus-lurus aja, saya zigzag gitu ya. Jadi saya paham berada di posisi itu, dan dari audiens yang saya temui, teman-teman online yang saya temui sebelum saya buat konten, banyak dari mereka yang akhirnya berkeluh kesah di media sosial karena mereka nggak tahu mereka harus bisa mencurahkan isi hati mereka tuh kemana gitu ya. Akhirnya dari sanalah saya berpikir bahwa kenapa ya mereka ini harus nangis-nangis di media sosial, bikin konten sedih di TikTok gitu, kayak nggak ada yang ngebantuin. Akhirnya saya mencobalah gitu untuk bisa buat konten yang addressing their problems atau addressing their issues. Nggak pernah terpikir sampai bisa ada di titik ini sebenarnya gitu ya. Tapi kalau saya melihat ada di titik ini, sebenarnya niat saya masih sama gitu. Saya melihat sebenarnya perjalanan saya sebagai kreator di media sosial itu sangat berkaitan juga sama karir utama yang saya jalani di BUMN gitu ya. Saya melihat ini bukan side hustle gitu. Saya melihat perjalanan saya sebagai karir content creator itu sebagai cara saya untuk belajar juga dan untuk mengetahui isu yang sedang berkembang di masyarakat yang kemudian bisa saya adaptasi di lingkungan kerja saya saat ini. Karena seringkali karena saya juga bekerja di bidang sumber daya manusia, saya nggak paham tuh tren yang terjadi di lapangan seperti apa gitu ya. Atau bahkan ketika saya harus acquire talent gitu di yang mana angkatan kerja sekarang di Indonesia itu sudah mulai masuk Gen Z gitu, masuk ke entry level jobs. Saya nggak paham mereka itu seperti apa gitu ya. Jadi saya ngerasa bahwa perjalanan saya di kreator ini juga bisa beneficial to my career as a BUMN career professional gitu. Dan data-data yang saya dapatkan juga bisa saya gunakan. Vice versa, insight yang saya dapatkan di BUMN juga bisa saya berikan gitu ya di dunia media sosial, agar kemudian teman-teman online saya juga bisa mengerti apa sih tren yang sedang terjadi di dunia kerja dan bagaimana cara mereka untuk bisa beradaptasi. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat fenomena side hustle ini, saya jadi teringat satu riset yang baru dikeluarkan sama IDN Research Times gitu terkait bagaimana si
Gen Z berperilaku di dunia kerja. Yang membedakan antara Gen Z sama millennials ketika mereka masuk ke dunia kerja, kata riset tersebut adalah Gen Z ini driven by purpose sebenarnya ketika mereka bekerja gitu ya. Jadi mereka itu willing to do more, mau bekerja lebih keras, lebih panjang, long hours ketika mereka paham pekerjaan yang mereka lakukan itu sesuai sama purpose yang dia miliki, align sama purpose yang dia uphold gitu di hidupnya. Nah, karena memang bekerja sebagai content creator ini sangat bisa erat gitu ya sama bisa addressing the issues atau current issues yang sedang ada di lapangan. Akhirnya banyak kemudian yang melihat hal ini sebagai salah satu cara mereka untuk bisa menyalurkan purpose itu gitu. Apakah memang itu purpose-nya ingin bisa menghibur teman-teman online gitu ya, berkarya gitu ya, atau memang untuk bisa menginspirasi orang lain. Begitu Bu Betty. Jadi work for purpose. Jadi karena ada tujuan yang sangat besar ini, maka teman-teman milenial dan yang lebih muda ya, generasi Z, apalagi nanti Alpha misalnya, nggak berkeberatan melakukan berbagai kegiatan pekerjaan sekaligus ya. Gitu. Dan saya sangat menghargai keinginan misalnya Vina untuk berbagi gitu. Jadi kalau punya ilmu jangan pelit, dibagiin sama semuanya biar kita sama-sama pinter dan bisa bekerja dalam tataran yang besar, sama-sama pinter gitu ya Vina ya, sama-sama berpengalaman seperti yang dialami oleh Vina. Ini menarik sekali teman-teman dan pertanyaannya udah banyak banget nih yang masuk. Jadi kita sambil ngobrol ya para panelis, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Saya mungkin terima kasih Vina untuk ngobrolnya. I would like to ask Sonia. This is the great question from Adisti, Sonia. Oke, ini pertanyaan dari Adisti untuk Sonia. Kata Adisti begini nih ya. Sometimes women has been higher value than men due to have combination between logic and feeling. However, sometimes women will be scared by men if women becoming a leader. Should women leave it or take it? Yes. No, and that's a very yeah. important point. Yes, thank you. And this is why having the right representation of women at the executive level is very important. Because when people assess, right, the other colleagues and the performance, there is always an unconscious bias, what we call to look for things that are important for you, and therefore these are the things that you value, right? But what we see based on the research is that the women, because of the combination of the different, more of the hardcore and soft skills, they bring significant value for the company. So that's why getting senior leaders and role models in place will actually help others in their career. But to the specific question is, there are some, especially on the managerial level, that might be, I would not say even scared or will not recognize some of these skills. That's why what we see more and more companies doing, and as Emma was saying today, right? It's like not just talking about what is important for the company and how to progress, but also make it explicit, or what are the skills to look at, and then in terms of the evaluation, how to properly assess those. So my suggestion on this one is a bit of the hope that as companies realize that this is more and more important and more things are in place, right? There will be the right things, not just on paper, but also in progress to, number one, avoid unconscious bias. Number two is incorporate broader skill sets that are important into the organization. And number three is also find the right sponsors and the right support for women to move up the corporate. So don't be scared, but communicate what you want to the company. Something like that. Yes. Oke, thank you Sonia. Teman-teman, terima kasih Adisti untuk pertanyaannya. Saya mungkin mau ke Karina nih. Karina, ini pertanyaannya untuk Anda. Apa yang belum dicapai oleh Karina sekarang dan ingin dicapai sebagai the ultimate goal of your works?
dan apakah Karina akan kembali ke Indonesia? Ya, jadi untuk pertanyaan untuk kembali ke Indonesia, ya, kalau ada kesempatan ya why not? Ya, kenapa Why tidak not, ya? ya? Tapi ya. Dan apa yang ingin dicapai? Saya ingin membuat saya ingin menjadi apa ya? Mungkin pimpinan perusahaan yang mungkin saya bisa bangun sendiri, yang bergerak tetap sama di bidang bioteknologi, tapi yang punya prinsip pemeramatan equal opportunity bagi wanita dan pria, dan juga yang mengutamakan kemanusiaan. Pada saat pandemi ini kan banyak yang diutamakan adalah profit. Saya pikir itu bukan satu hal yang baik untuk masyarakat. Pada saat pandemi ini cuma ada satu perusahaan yang mengutamakan kemanusiaan daripada profit. Ya, saya ingin menjadi leader yang mengutamakan kemanusiaan. Jadi mendistribusikan obat-obatan dan vaksin ke seluruh dunia dengan kesempatan yang sama untuk semuanya mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan vaksin dan obat-obat tersebut. Oke, keren banget ya. Saya berharap nih ada yang dengerin apa yang diinginkan oleh Karina nih di ruangan virtual ini, yang datangnya banyak. Semoga apa yang dipikirkan untuk Karina untuk Indonesia ini bisa tercapai juga ya ke depannya. Terima kasih banyak Karina. Oke, berikutnya saya ingin ke Mbak Emma nih. Mbak, ada 2 pertanyaan yang saya pilih, tapi saya mau gabung aja nih pertanyaannya karena pertanyaannya nyambung. Pertanyaan dari Yunita dan Tiolina Marpaung. Ini pertanyaannya adalah bagaimana jika ada lingkungan kerja atau perusahaan yang tidak ada support sistemnya kayak teman-teman di BUMN ini dan bisa memfasilitasi para pekerja wanita ini dengan kebutuhannya. Dan bagaimana pendapatnya Mbak Emma jika ada aturan di beberapa perusahaan yang memberi tugas pindah kerja kepada pekerja perempuan tanpa melihat statusnya? Apakah dia sudah berkeluarga, punya anak, masih single, dan segala macam gitu. Apa pendapat Mbak Emma mengenai ini nih? Silakan Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Yunita, Mbak Velina. Ini bagus sekali ya pertanyaannya, itu betul-betul real case yang terjadi di dunia kerja, khususnya untuk para perempuan. Jadi memang mungkin masih banyak sekali perusahaan yang tidak secara afirmatif membuat kebijakan dan juga listening to their employee ya, padahal employee itu adalah the most precious dan the most expensive capital ya dalam suatu perusahaan. Jadi ini adalah kembali lagi kepada kita sebagai pekerjanya gitu ya. Kalau saya suggest terkait dengan hal tersebut adalah komunikasikan dengan manajemen aspirasi dari karyawan, bahwa itu at the end of the day manajemen menindaklanjuti atau mendengarkan aspirasi dari karyawan itu lain soal. Tapi kewajiban kita dan teman-teman untuk seluruh para pekerja tentunya ini menjadi hak kita semua, hak kita sebagai karyawan untuk mengaspirasikan kebutuhan dan hak kita sebagai karyawan, khususnya karyawan perempuan gitu ya. Dan tentunya ada hak juga yang dilindungi oleh undang-undang dan juga oleh beberapa peraturan yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah ini yang barangkali pertama lakukan komunikasi dan aspirasikan concern-concern dan untuk perbaikan kepada manajemen perusahaan. Dan lakukan juga adalah alignment dalam konteks apakah yang diusulkan tersebut akan secara langsung ataupun tidak langsung berkontribusi kepada peningkatan kinerja perusahaan. Karena kalau kita bisa meng-align-kan hal tersebut, tentunya manajemen mau tidak mau pasti akan considering gitu ya. Jadi ada hak tapi juga sekaligus ada kewajiban. Bagaimana hak itu akan mengkompensate terkait dengan kontribusi sebagai bagian dari kewajiban karyawan untuk berkontribusi kepada kemajuan kinerja perusahaan tersebut. Jadi ini adalah komunikasi 2 arah kuncinya, dan tentunya pada akhirnya nanti akan kembali lagi kepada karyawan tersebut, apakah karyawan tersebut bisa survive, bisa juggling in the middle of situation yang pasti ada ketidaknyamanan. Dan meskipun kita secara manajemen sudah mencoba
terbaik mungkin untuk bisa mengadres dan mengincorporate seluruh aspirasi yang datang dari karyawan ke dalam suatu kebijakan, policy, program, tentunya tidak bisa meeting everybody's needs gitu ya. Karena masing-masing karyawan tentunya pasti punya situasi yang unik, situasi yang harus diadres oleh masing-masing karyawan tersebut. Tadi dalam konteks apakah karyawan yang ditugaskan keluar kota dikonsider juga bagaimana background-nya, kondisinya. Betul, itu hal yang dikonsider. Namun demikian sebetulnya pada saat karyawan tersebut joining satu company biasanya suka ada semacam undertaking letters ya bahwa karyawan tersebut bersedia ditugaskan dimanapun. Namun pada eksekusinya tentunya ini dilakukan tadi pendekatan, approach, counseling. Nah ini justru pentingnya komunikasi antara atasan dan bawahan dan perlunya juga support dari atasan untuk listening. Karyawan punya concern. Nah ini barangkali kuncinya di situ, tapi bahwa secara letterlock barangkali apa yang tertulis itu menjadi suatu kewajiban dari karyawan, namun pada eksekusinya itu yang bisa dilakukan customize. Dan juga tentunya empathy di sini berbicara gitu ya, tadi keterampilan sebagai seorang leader adalah empathy dan sosial dan communication juga menjadi suatu hal yang mandatori mengemuka di era-era seperti sekarang ini di mana flexi hour semakin menjadi kebutuhan yang menjadi mandatori gitu ya. Dan ini barangkali kuncinya adalah tadi komunikasi dua arah tersebut. Terima kasih Mbak Emma. Jadi selain komunikasi sebenarnya alignment ya. Saya sangat menggarisbawahi ini. Jadi kalau komunikasi mungkin dari sisi keuntungan, benefit yang bisa diperoleh oleh si karyawan, tapi alignment artinya si perusahaan itu juga bisa punya suara terhadap isu yang disampaikan oleh si karyawan ini ya, gitu. Jadi dua-duanya ketemu dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Saya masih punya waktu untuk bertanya, kah? Satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya. Oke. Terima kasih Mbak Emma. Saya mau ke Sonia lagi nih. Sonia, there is a great question from Yunita. What if we have to fight by ourselves because the company it's not support us to enhance our ability or our skills, to upscaling our competence. So what's your opinion? Yes, so in the situations where the company does not help, right, and there are no formal programs, my suggestion is also to look at what are the important skills, right? And as we mentioned before, is like number one is all the problem solving, critical thinking on how to approach the different situations. Then also on the, I think that on the intercultural, right, or in the personal situations and then the technical skills, I think the important thing is for you to be self-conscious and understand where will you stand across the different areas that will be required in your work or the work that you would like to progress on, and think of how you can formally or informally progress on those, right? And take a bit of what I call a risk. Right, so there are things, for example, that might be important is public speaking, or so what I see is like women, or at least what we observe is like women tend to a bit more hold back on raising the hand or like being the first one, say like, look, I want to take this opportunity or I feel I'm ready to do this. So my suggestion is if the company is not actually helping on driving this, take a proactive step and identify things that you want to work on and how are you going to address them on your daily life, like stepping up, forcing yourself to ask questions on meetings, forcing yourself to present, for example, or forcing yourselves to actually do this on daily basis, but also more on the longer term is if there are other things that you want to subscribe to or do to enhance those. But I think that on this one, there will be a good balance between personal or like interpersonal skills and technical. What we see also in the research is that the percentage of women who go into technical roles, who are driving the technical skills is even lower than what we see in other areas. So given where we are heading towards, digital, collaboration, technical, identify what are the ones that you want to invest and really move forward, because those will be very important.
Oke, thank you very much Sonia for your insight. Teman-teman, kita sudah hampir menuju ke babak terakhir nih pada panel yang pertama. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat karena ngobrol kita seru. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di ruang virtual ini bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari obrolan saya dengan 4 panelis kita yang keren ini. So this is the last question to all of you, all the panelists. Mungkin bisa mulai dari Vina dulu ya. The youngest from amongst the panelists hari ini. Vin, apa pesanmu untuk teman-teman leader muda di mana saja berada pada hari ini, baik yang ada di ruang virtual ini maupun yang nanti akan menonton program ini melalui kanal Femina? Apa pesanmu untuk mereka agar mereka bisa menampilkan diri atau membuat career path yang luar biasa keren dan juga berimpact gitu. Karena yang tadi seperti disampaikan oleh Vina, generasi ini tuh butuh reason, purpose dalam bekerja. Silakan. Iya. Vin. Mungkin pesan terakhir yang bisa saya sampaikan adalah jangan takut untuk explore ya. Jadi seringkali, ini khususnya buat teman-teman yang baru masuk ke dunia profesional ya. Seringkali ketika kita masuk ke dunia kerja dan kita memulai karir, ada sense of loss di sana gitu untuk bertanya-tanya, is this the right career path that I have to do gitu? Apakah kemudian karir yang saya jalani saat ini tuh bisa membawa saya ke tingkat yang lebih tinggi atau ke posisi yang lebih tinggi atau menjadi leader di suatu hari nanti? Pesan saya cuma jangan takut untuk explore ya, karena banyak orang yang bilang bahwa oh kita itu harus follow passion gitu. Satu hal yang saya pelajari selama perjalanan saya ini, yang namanya passion itu sebenarnya bisa dikaitkannya dengan hasil, bukan dari sumber gitu. Jadi jangan tunggu passion dulu kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, tapi explore aja. Nanti ketika kita udah paham, kita udah tahu rasanya, kita baru bisa mengerti apakah hal ini merupakan sesuatu hal yang memang cocok untuk saya. Jadi mungkin istilahnya harus dibalik kali ya, selain jangan takut untuk explore, bukan follow your passion yang paling tepat, tapi the passion eventually follows you. Jadi jangan takut untuk eksplorasi. Gitu, Mbak Peti. Thank you, Vina. Jangan takut bereksplorasi, itu saya setuju banget. So the same question to Sonia, Mbak Emma dan juga Dr. Karina. What's your message to all women leader and women leaders to be out there from all of you as a leader? Mungkin bisa mulai dari Karina dulu. Jadi saya pesan untuk leader untuk Indonesia, terutama untuk wanita Indonesia, jangan minder, percaya diri, karena emang wanita-wanita Indonesia sangat pintar. Jadi ya please pick up your mind. Kalau lagi melamar pekerjaan juga ya pembawaannya harus harus exude the confidence. Jadi harus punya presence di sana, dan juga ya jangan, kalau Anda memiliki prestasi di dalam pekerjaan juga jangan minder untuk mau mengklaim prestasi tersebut, dan juga untuk mencapai tahap yang lebih tinggi harus bisa memilih peluang yang ada, mempersiapkan diri dan memilih peluang yang ada. Jangan takut untuk mengambil responsibility yang lebih tinggi. Itu saja. Oke, Karina, thank you very much. Jangan minder ya teman-teman ya, karena menurut Karina nih yang udah pinter banget, dia bilang perempuan Indonesia ini pinter-pinter. Ini mungkin harus dicatat, digarisbawahi oleh kita semua. So thank you Karina for your insight. Saya mungkin ke Mbak Emma. What's your message, Mbak Emma? Ya, buat rekan-rekan nih para generasi milenial barangkali ya, khususnya para women employees dan women leaders, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah tiada henti gitu ya, karena sky is the limit. Ilmu itu luas dan kita tidak akan pernah menguasai semuanya. Jadi kita harus selalu haus akan ilmu, teruslah belajar, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Karena dengan belajar itulah kita bisa melatih cognitive skill kita, yang artinya dengan terlatihnya cognitive skill kita, tentunya kita akan terbiasa bagaimana melihat suatu challenge, merespon suatu challenge atau problem, dan mengubahnya menjadi opportunity. Sukses semua buat para seluruh wanita Indonesia. Thank you Mbak Emma. The sky is the limit. Itu betul sekali deh. Oke, last but not least, Sonia, please it's yours.
Yes, so fully agree with what has been said, and maybe final thought for me is find your support system to get there. So be open, take risk, try new things, and also ask for help when you need it. So not everything lies on you. You will have your family, your friends, co-workers, and then also invest time on looking for mentors, for looking for more senior people where you can get advice and so. So go out, be proactive, both at work, but also of building your network and your support system that will run together with you. Thank you, Sonia. So ask for your help. Ini penting banget ya. Kita jangan merasa malu atau merasa gengsi untuk meminta bantuan kalau kita memang sedang kesulitan, terutama dalam tataran bekerja. Thank you Sonia for your insight. Teman-teman, dengan pertanyaan tadi maka kita akan mengakhiri panel yang pertama dari konferensi Menjurus Arus Masa Depan Indonesia Women's Forum 2022. Saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan untuk para panelis kita pada sesi ini. Thank you ladies for your thought and ideas. Sonia Barkin, partner McKinsey & Company di Indonesia. Kemudian Mbak Emma Sri Martini, Direktur Keuangan Pertamina, mewakili Sri Kandi BUMN. Dr. Karina Citra Dewi Jo, Senior Scientist in Vaccine Development, Jenner Institute, University of Oxford. Thank you Karina, sudah mengganggu tidurnya. Sekarang mungkin boleh tidur lagi ya sebelum ke kantor. So thank you so much. I hope we can meet in the near future with you. Dan terakhir, last but not least, Vina Amuliana, BUMN Career Professional and Content Creator. Thank you so much Vina, sukses terus dengan segala hustle kamu yang keren-keren ini ya. So thank you also for Sonia for your thought and sharing the new finding from McKinsey. Sebelum berpisah, kita akan foto bareng dulu untuk para panelis. Ladies, we will take pictures together ya. Kita mungkin bisa dihitung 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Habis. Oke, thank you so much. Thank you for all times, for your time, and wish you all the best in 2023. Thank you very much for all the panelists. We'll see you again soon. Thank you, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Terima kasih. Thank you. Bye bye. 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 Terima kasih para peserta yang telah mengikuti sesi pertama dari panel ini, Indonesia Women's Forum Menjurus Arus Masa Depan, dan kita segera akan memasuki panel kedua yang tidak kalah seru dengan topik mengapa kita harus menjaga bumi. Nah, acara ini akan dipandu oleh sahabat kami Devina Mahendriani, yaitu alumni dari Wajah Femina, dan beliau itu juga adalah seorang Miss Kuba Indonesia tahun 2016. Ini Devina udah ada di depan saya, akan segera memasuki ruangan ini. Kita akan rehat sejenak, saya Peti Fatima undur diri, sampai jumpa lagi. Selamat pagi.